Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bareng gue Kintan. Seperti biasa ya, di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman bermain bareng security pabrik. Wah, gimana tuh ceritanya? Kok bisa? Penasaran? Mari kita mulai. Jadi sebenarnya guys, ini adalah sebuah pengalaman yang sangat kebetulan banget ya. Jadi waktu itu ceritanya gue kan ngantar temen gue untuk interview di sebuah pabrik karena gue nggak ada kerjaan. Temen gue minta tolong, ya udah akhirnya gue mau untuk ngantar dia interview waktu hari itu. Pagi hari itu gue berangkat dari kosan gue menuju ke tempat interview itu sekitar jam 7:30. Pas tiba di sana ya temen gue kan memang mau interview, jadi dia langsung daftar ke security dan dia langsung menuju ke tempat interview berlangsung. Sementara itu gue stay nungguin dia di luar. Karena pagi hari itu gue belum sarapan, jadi setelah teman gue masuk nih ya, gue langsung cari sarapan di sekitaran pabrik dan gue makan bubur ayam waktu pagi hari itu. Dan pas gue makan bubur ayam itu ternyata ada salah seorang security yang juga sedang makan bubur ayam. So, akhirnya gue makan bubur ayam bareng dia berdampingan. Sesekali ketika gue udah pesen dan duduk di samping dia, gue perhatiin ini security lumayan juga ya. Dari face sih emang kelihatan banget dia manly banget, terus dengan warna kulit yang eksotis, plus dengan perawakan yang tinggi ideal gitu, ala security lah. Pas gue duduk di samping dia, dia nyapa gue duluan, cuma senyum sih, cuman gitu doang. Dan gue juga yang ngebalas senyumnya dia lah, masa gue harus jutek gitu kan. Dan gue nggak nyangka aja, ternyata kesan pertama dia lumayan ramah juga gitu. Lalu ketika bubur gue udah datang, tiba-tiba dia nanya-nanya, ngelamar kerja ya, katanya. Gue sih bilang gini, enggak sih Pak, ini saya ngantar temen yang mau interview, cuma ngantar doang saya mah. Oh gitu, interview di bagian apa? Katanya. Kata temen gue sih di bagian office katanya si A, ya tapi ya nggak tahu juga sih gitu. Obrolan pun berlanjut ke hal-hal yang lebih dari sekedar nanya-nanya pabrik. Terus dia nanya, emangnya asli dari mana A? Terus gue bilang, sekitar sini sih A, cuman saya ngekos. Oh, kos di mana katanya? Gue bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang aja, kos di dekat minimarket A, lumayan strategis sih tempatnya juga, dekat ke jalan raya gitu. Emangnya kenapa Pak? Ya enggak sih, soalnya saya lagi cari kosan yang kosong A, ya kali aja tempat A ada yang kosong katanya gitu kan. Oh gitu, ya udah coba aja ke kosan. Kebetulan ada yang kosong, tapi nggak tahu sih udah ada yang nempatin atau belum. Coba aja nanti pulang kerja Bapak ke kosan saya dan nanti Bapak cek sendiri kayak gimana kamarnya. Kalau misalnya cocok, kan bisa kos di tempat saya juga gitu. Ya udah deh, boleh kalau kayak gitu katanya. Boleh minta nomor kontak WA-nya nggak? Boleh. Akhirnya gue kasih nomor WA-nya. Sepintas sih memang ini security ramah juga, dari looknya juga eksotis gitu, dan itu sesekali sih gue traveling juga ngelihatnya kan. Lalu setelah itu dia pun berlalu karena dia harus tugas kan, sementara gue masih santai makan bubur waktu pagi hari itu. Setelah gue ngasih nomor WA gue ke dia sih nggak langsung dia ngechat ya, mungkin nanti kali ya sorean gitu. Karena ya gue pikir juga gue nggak berharap lebih sih, walaupun gue juga agak penasaran sebenarnya. Cuman ya kita lihat aja nanti deh apakah dia bisa ataupun enggak gitu. Habis makan bubur gue langsung pindah ke tempat pos security itu karena gue pengen nunggu di sana, takutnya teman gue udah kelar jadi dia nyariin kan ya. Terus gue langsung pindah ke sana dan gue mojok alias jongkok di dekat pos security itu. Ketika gue lagi jongkok dan mojok, tiba-tiba mas security yang tadi, bapak security yang tadi nyamperin gue gitu kan. Ah, kerja apa katanya. Terus gue bilang aja, aku mah nggak kerja Pak, aku mah bisnis gitu kan. Oh gitu, mantep deh katanya. Terus dia ngajakin gue ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu kan. Nah setelah itu gue langsung mulai pembicaraan ke hal yang pribadi. Itulah emang trik gue kayak gitu guys. Makanya untuk memastikan dia itu kira-kira bisa atau enggak, gue selalu memulai obrolan ke hal yang pribadi. Gue langsung tanya aja, Bapak asli sini gitu kan. Terus dia bilang, bukan, saya asli dari Garut. Jadi dia di sini dia ngekos. Dan dia sudah punya istri sebenarnya, cuma dia belum ikut aja.
Jadi dia pulang seminggu sekali katanya gitu. Atau dia udah punya istri, di sanalah gue langsung memainkan sesuatu yang bisa membuat intrik akhirnya. Pas gue mau nanya-nanya masalah itu, tiba-tiba dia berlalu lagi karena ada yang harus dia kerjakan. Jadi akhirnya gue ditinggalin. Ya udahlah, sambil kayak gitu gue nunggu aja teman gue yang interview. Sejam setengah kemudian teman gue keluar, dan setelah itu dia beres interviewnya dan kita langsung pulang kembali. Dan ketika pulang gue nggak nemuin lagi security yang tadi, nggak tahu kemana gitu ya. Dan juga nomor WA dia belum dia chat sampai saat itu juga. Ya udahlah, gak apa-apa kata gue gitu kan. Akhirnya gue pun pulang dari pabrik itu. Pas udah sampai kosan gue, temen gue main sebentar, jadi dia nongkrong sebentar di kosan gue. Dan ketika pas tiba setengah jam di kosan, tiba-tiba ada nomor baru nge-WA gue. Dan dia langsung bilang, ini saya tadi security yang di pabrik di save ya katanya. Siang dinanti akhirnya datang juga dia nge-WA. Oh iya siap pak gitu kan. Langsung gue save dan dari sana kita chattingan. Tiba-tiba setelah gue bilang kayak gitu, dia kasih emoticon senyum. Ya entah apa sih maksudnya gitu ya. Soalnya gue pun juga bingung karena gue nggak bisa nebak dia cowok bispak atau enggaknya gitu. Apakah emang dia pelangi juga sama kayak gue gitu. Terus lagi apa katanya. Wih, tumben-tumbenan dia bilang gue lagi apa. Gak tahu sih, ketika dia bilang kayak gitu, gue langsung mikirnya malah ke arah jangan-jangan gitu kan. Terus gue bilang, ini lagi rehat aja, tadi kan habis kantor temen panas gitu kan, lagi santai aja sih gitu. Dia bilang, ntar saya kesana jam 3-an ya, soalnya saya pulang jam 3 lewat. Oke pak, ditunggu gitu kan. Nanti Sherlock aja, takutnya saya nyasar soalnya kurang tahu juga gitu katanya. Siap kata gue teh. Ya udah, setelah itu berlalu 4 jam kemudian temen gue pun pulang dan waktu udah menunjukkan pukul 1:30 siang hari itu. Cuaca panas banget dan pas jam 3:30 tiba-tiba dia ada yang nge-WA. Kirim alamatnya Sherlock katanya. Saya OTW. Oke. Deg-degan nih gue. Dia on the way ke kosan gue. Dan waktu sore hari itu sih gue berharapnya sih dia ya bisa sih ya, cuman ya nggak tahu sih, kita lihat nanti aja. Karena jarak pun nggak terlalu jauh ya, jadi 10 menit kemudian tibalah dia di depan kosan gue. Dan ketika udah tiba di depan kosan gue ya gue persilakan masuk. Mari sini pak, mari sini masuk gitu kan. Terus dia langsung naruh motor dan setelah itu dia masuk ke kosan gue. Kayak gini suasana kosannya. Gue tunjukin kan, oh luas juga ya katanya. Iya luas gitu kan. Jadi gue seolah-olah kayak room tour gitu ke dia gitu kan, menjelaskan gitu. Sambil gue pun eye contact dikit-dikit sama dia sih ya. Berharap sih semoga dia ada respon juga gitu. Karena waktu sore hari itu kan posisinya kan cuma berdua. Kalau cocok ya silakan tinggal kesini aja pak. Mumpung masih ada yang kosong satu lagi tuh tangga saya gitu kan. Ya udah nanti gampang, saya mau konsul ke istri dulu gitu katanya. Oke beres. Ya udah pas ini ngopi dulu aja kan. Oke deh boleh katanya. Jadi setelah itu akhirnya kita ngopi bareng sore hari itu. Kalau panas dibuka aja gak apa-apa pak. Emang di sini mah hawanya panas maklum gitu kan. Terus dia langsung buka jaket dan buka seragamnya itu loh guys. Dan ketika buka seragam, ternyata dia menggunakan singlet yang super ketat. Dari sana gue traveling banget ngeliatnya. Aduh, ini bapak security gitu ya. Sore-sore udah bikin gue gak enak diem. Setelah keadaan santai seperti itu, gue langsung bertanya pertanyaan tadi siang yang belum gue tanyain. Kalau jauh kayak gitu pak, itu gimana? Kalau misalnya kangen sama istri kan pasti ada rasa kangen lah ya. Kalau misalnya udah punya istri kayak gitu, ya palingan ditahan kan, zamannya video call. Sekarang mah gampang sih katanya gitu. Iya palingan juga seminggu sekali kan pulang katanya. Jadi ya ditahan aja lah katanya. Terus gue langsung bilang gini, ya biasanya kalau cowok kan nggak bisa nahan pak gitu. Kalau misalnya untuk urusan kayak gitu, katanya. Ya gimana kalau nggak ditahan, masa saya harus nyicip yang di sana yang di situ gitu kan. Kalau kebanyakan nyicip ntar istri di rumah kasihan dianggurin terus katanya. Palingan juga kalau misalnya lagi pengen banget mah ya sendiri aja cukup lah katanya gitu. Terus gue langsung puji dia, wih di suami yang setia ya gitu.
Dia cuma senyum aja, bilang kayak gitu kan kondisi gue dalam keadaan pakai kaos ya. Dan akhirnya gue pun open seperti ini. Dan nggak tahu sih waktu sore hari itu gue pengen ngetes aja gitu. Udah nikah juga belum? Belum lah pak, masih sendiri kok gitu kan. Wah mantap dong kalau masih bujangan masih bebas gitu katanya. Terus gue langsung bilang kayak gini, ya bebas sih pak, cuman saya mah kan bebasnya beda gitu. Lah beda gimana? Katanya, ya beda soalnya saya mah gak suka yang gituan. Maksudnya gituan yang kayak gimana? Dia makin kepo. Ya iya, gak terlalu suka. Lah terus sukanya apa katanya? Ya cowok gitu kan. Wih serius katanya. Iya serius. Dari sana dia langsung tahu kalau gue ini seorang cowok pelangi. Kalau saya mah santai sama siapapun juga katanya, gak jadi masalah katanya gitu. Iya makasih lah Pak ya udah welcome sama cowok kayak saya gini gitu kan. Oke santai aja. Ya gitulah Pak, kalau misalnya cowok-cowok yang kayak saya mah ya karena sukanya kan sesama juga, ya pengennya pun ya itunya Pak. Itunya apa katanya? Ya tahulah Bapak apa gitu kan yang suka tiba-tiba gitu loh Pak. Dia langsung ngakak waktu sore hari itu bilang, "Oh, maksudnya ini," katanya. Dia langsung memegang barangnya dan sambil ditunjukin ke gue, dan gue seketika langsung gagal fokus ngelihat dia kayak gitu, dan gue langsung bilang, "Nah itu Pak, doyan gitu," katanya. "Iya doyan." Katanya, "Ah ini lucu juga ya orangnya," katanya. Lucu gimana, wong emang doyan masa dibilang lucu gitu kan. Karena suasana sudah terbuka kayak gitu, gue langsung agak nutup pintu ya guys, dan gue langsung menggeser ke samping dia banget ketika dia sudah mulai berani kayak gitu. Kalau misalnya Bapak pengen, saya bisa kok Pak gitu. Barangkali mau coba gitu kan, tenang kok dijamin enak gitu kan. Apa tuh apa katanya, ya itu coba aja kalau mau. Mau ya gitu. Awalnya gue langsung bilang kayak gitu, karena dia diam aja ya udah gue langsung mulai mendekat dan membuka. Kondisinya waktu itu sih belum bangkit ya, karena ya you know lah mungkin dia memang strike banget ya, jadinya belum ada feel apa-apa. Jadi waktu itu sebagai pemancing gue kasih video. Jadi sambil nonton video, sambil gue mainin. Dan setelah itu, ya udah terjadilah gue ngelakuin sama security itu. Pas lagi nonton video, makin lama makin bangkit. Ya udah, gue lanjut pokoknya sampai tuntas. Dirasa dia udah nyaman kali, ya udah enjoy, ya udah dia langsung ninggalin videonya dan dia langsung duduk dengan telentang gitu, setengah rebahan. Dan gue lanjut ngelakuinnya sampai bener-bener tuntas. Agak lama sih waktu sore hari itu, cuman gue gak mau menyerah. Dan setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba tumpah. Gue tumpahin aja seperti biasa gitu. Udah beres, ya udah gue langsung ambil tisu dan gue bersihin di sana. Makasih ya Pak gitu. Gimana? Seneng nggak? Enak nggak? Good lah katanya gitu. Oke deh. Setelah itu dia langsung duduk lagi, kita ngerokok bareng. Setelah beberapa saat kemudian, dia pamit karena udah sore. Nanti ya dikabarin kalau misalnya jadi, saya ambil yang samping aja. Tapi saya mau telepon ke istri dulu. Takutnya istri nggak setuju gitu. Oke siap Pak, beres gitu kan. Ya udah saya pamit ya, udah sore soalnya. Makasih udah ganggu dan udah bantuin. Oke sama-sama Pak gitu. Nah itulah guys pengalaman gue. Gimana? Seru nggak? Thank you banget ya udah nonton ya. Semoga kalian terhibur dengan video pengalaman gue kali ini. Thank you for watching and see you next time.